si tante janda itu tinggal di rumah itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sanak sadonyo ba'a kabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Untuk teman-teman yang udah mampir di Celotehan Nicut, terima kasih banyak-banyak dan mari bercerita bersama Nicut. Kali ini aku akan berbagi sebuah kisah atau cerita. Papamu kan udah jadi suami dia gitu, dengan rasa nggak tahu malunya. Biasanya sih pelakor emang gitu ya, nggak rasa tahu malunya, itu udah urat malunya itu udah nggak tahu lah gitu, udah putus, benar-benar putus gitu. Ternyata itu kan kebetulan kan karena mereka ini baik gitu, itu PRT-nya juga mengizinkan apa namanya, kayak manggil dia gitu, disebut lah nama teman aku, dipanggil-panggil gitu, ibu Bu RT sama Bapak RT dan warga-warga di sana lah gitu, di perumahan gitu. Terus sudah cerita-cerita gitu, nanyain, ternyata setelah ditanya itu si PRT itu ngomong kalau emang papanya itu udah nikah sama itu perempuan gitu. Terus ya udah, pokoknya ya kaget lah, gimana kecewa ya, apalagi kan dia anak perempuan ya. Kalau anak perempuan itu kan cinta pertamanya itu ya seorang papa atau ayah atau bapak lah gitu lah ya. Di mana ya, sakit hati gitu, tapi ya dia masih gimana ya, mau putus sekolah nggak boleh sama mamanya, kamu harus benar-benar lulus gitu. Apapun yang akan terjadi, mamanya itu harus ngelakuin hal yang terbaik, dia itu harus sekolah gitu, harus sampai tamat sekolah, harus kuliah bahkan gitu. Dan akhirnya ya udah cerita gitu, dia pamitan pulang, ke Ibu RT, ke warga-warga sana lah gitu. Sebenarnya warga sono pun nggak nerima nih si cewek ini, karena dia udah status suami istri ya mau nggak mau gitu, diterima gitu. Dan akhirnya ya dia pulang ya rasa sedih, kecewa gitu. Tahu kan anak perempuan itu membatin banget gitu. Dan akhirnya ya udah dia nggak mau cerita ke mamanya. Kalau kebetulan waktu itu dia pulangnya itu, mamanya itu agak malam pulangnya, jadi dia nggak tahu kalau anaknya itu pulangnya telat gitu. Dan akhirnya itu, dia ya udah, kayak pas mamanya datang itu dia pengen peluk aja gitu. Wah, aku jadi sedih deh. Pengen peluk gitu, peluk mamanya gitu. Aduh, aku sedih banget sumpah. Tapi teman aku ini pas cerita gitu dia nggak ada rasa sedihnya, mungkin dia ibaratnya udah berdamai lah gitu. Tapi kalau aku di posisi dia mungkin nggak kebayang lah gitu. Aduh, aku sedih banget sumpah. Dan akhirnya itu kan dia peluk mamanya, ya dia janji bakalan apa, bakalan sekolah sampai tamat, dia kuliah gitu. Dan akhirnya yaudah, perjalanan itu nggak semulus yang diceritain ini ya, ini aku cuma ibaratnya cuma cerita yang sesimpel-simpelnya lah gitu. Dan akhirnya yaudah, seiring jalan waktu mamanya itu udah nggak bantu-bantu lagi, nggak bantu-bantu tempat kerja dia lagi gitu. Dia ibaratnya pengen buka warung sendiri. Kebetulan kan mereka ini attitude-nya bagus gitu. Jadi orang sekeliling gitu bantuin gitu. Jadi dia nyewa kayak warung kecilan gitulah. Jadi mamanya ini katanya jual nasi uduk dan ya kayak gitulah. Nasi uduk, terus kalau Jawa itu apalah, nasi gudeg-gudeg gitu juga gitu. Pokoknya laris, pokoknya lancar lah gitu. Di mana dia itu di saat dia pulang dari rumahnya nemu itu si pelakor, dan dia itu katanya, apa namanya, eee, kayak rajin sholat gitu, dia nggak tinggal kayak sholat sunat gitu katanya. Sholat terus minta sama Tuhan terus katanya gitu. Ya seiring jalan waktu udah lancar-lancar, ibaratnya, eee, berhasillah gitu. Pokoknya jualan mamanya ya laku gitu. Pokoknya dibantuin sama warga-warga sekitar tempat mereka tinggal gitu. Ya kalau kita kan, kalau di mana pun kita berada gitu, kalau kita memakai attitude gitu pasti ada yang bantuin kita lah gitu. Dan akhirnya ya udah sampai dia tamat SMA, tamat SMA. Temen aku ini orangnya pintar pintar dan, tadinya dia itu pengennya, kuliahnya entar-entar aja gitu, nyusul aja nanti gitu. Dia pengen kerja dulu gitu, eee, dan, ama mamanya, jangan mamanya katanya, "Udah kuliah aja langsung," maksudnya mamanya sanggup kok gitu. Kan kalau seorang ibu kalau udah yakin dengan tekadnya itu pasti berhasil kan, tapi dia kayak kasihan gitu sama mamanya gitu, kayak gimana ya, dia ya udah tamat tamat sekolah sekolah ini, SMA ini, dia mau kerja dulu, lamar ke PT-PT gitu, ke perusahaan-perusahaan gitu, siapa tahu, ada yang bisa nerima lah gitu, dan kalau kuliah itu kan bisa entar-entar aja katanya. Tapi mamanya itu kekeh, nggak mau, "Ya udah kamu kuliah aja, mama yang kerja," gitu. Soalnya, mamanya ini dari orang tua,
pokoknya neneknya itu orang mampu gitu, tapi nggak tahu kenapa gitu setelah, ibaratnya neneknya ini udah nggak ada, udah meninggal gitu, jadi kayak mamanya sama, saudaranya itu kayak berjarak gitu loh, mamanya juga nggak mau berkeluh kesah juga kayak keluarganya gitu. Jadi udah mereka jalanin berdua dan akhirnya ya udah, di ini sama kebetulan yang ini, yang warga sini itu banyak yang di perusahaan-perusahaan gitu, kan aku bilang teman aku ini kan orang pintar ya, orang pintar dan, tingginya okelah gitu. Jadi dia keterima di suatu perusahaan nih, perusahaan Jepang lah gitu otomotif, dia kerja situ kan lumayan gajinya gitu. Eee dia udah ngomong gitu ke mamanya, "Mama nggak apa-apa aku, nggak kuliah dulu," tapi mamanya nggak boleh, "Kamu harus kuliah, nggak usah kerja," gitu. Terus, eee jadi teman aku ini kayak mikir gitu kalau dia kuliah otomatis dia ibaratnya nggak ada pemasukan, penghasilan gitu buat nambah-nambah ya warung lah, apalah gitu, buat uang saku mamanya lah gitu. Jadi dia bertekad gitu, kan kebetulan, di otomotif itu dia itu, 2 shift ya, ngelong gitu loh, masuk pagi, pulang malam, kayak gitu, masuk malam, pulang pagi gitu. Jadi dia berusaha cari kayak fakultas yang bisa ngatur jadwal gitu loh, dan akhirnya dia dapat, dia ngomong gini, "Mama setahun ini aja gitu, setahun ini aku jangan kuliah dulu gitu, aku mau kerja bener-bener dan setahun besoknya, tahun besoknya aku akan kuliah," gitu. Jadi ya dengan terpaksa mamanya mengizinkan, sebenarnya mamanya nggak mau gitu, karena dia pun ya bukannya nggak kuliah, dia pengen kuliah, tapi ibaratnya itu ya pengen inilah hidupnya stabil lah gitu sama mamanya gitu. Dan akhirnya ya udah, dia kerja kerja dengan serius, 1 tahun diperpanjang perpanjang gitu. Kan kalau di otomotif itu gajinya gede, dan akhirnya ya udah, Eee, akhirnya udah 1 tahun ditagih dong sama mamanya, karena teman aku ini keasikan nih kerja, kan biasanya nih, sama kayak aku dulu kan kerjanya juga di perusahaan tuh, pertama nangis nih, nangis nangis nangis, pengen apa namanya, pengen pulang pulang kampung gitu, setelah terima gaji kan rasanya enak gitu, gajinya gede gitu. Dan akhirnya ya udah, setelah mamanya ngomong gitu, ya udah karena dia janji juga kan setahun kerja dia harus kuliah. Kuliahlah dia, tapi dia katanya alhamdulillah lingkungan di mana dia tinggal gitu itu pada baik loh katanya gitu. Padahal dia kan di lingkungan di mana banyak kan orang, cuma dia doang nih orang Jawa gitu. Terus udah, dia kuliah sambil kerja cari fakultas atau, universitas yang jadwalnya itu bisa kita atur gitu. Udah ya udah, dan dia jalanin jalanin dan akhirnya, dia cepat gitu loh, jadi S1-nya itu lulusnya cepat gitu. Ya kan yang aku bilang dia anak pintar gitu. Dan akhirnya ya udah, dia di perusahaannya ini, perusahaan Jepang ini dia diangkat jadi karyawan tetap. Kalau perusahaan Jepang itu setahu aku ya, karena aku pernah di perusahaan Jepang itu buat cewek itu sangatlah sulit untuk, ini, jadi karyawan tetap gitu. Jangankan cewek ya, kayak cowok pun sulit gitu. Aku rasa karena teman aku ini orangnya cerdas, attitude-nya baik, pokoknya nurut lah gitu. Udah dia diangkat, udah stabil gitu, stabil, dan kuliahnya selesai dengan cepat gitu. Akhirnya dia memutuskan beli rumah, pokoknya inilah gitu. Pokoknya ya sampai dia punya mobil gitu. Dan dia pengen nih, pengen datang nih ke rumah papanya, ke rumah dia sih sebenarnya, di mana papanya ditempati papanya gitu, di rumah mereka dulu gitu. Datang lagi ke rumah dia gitu, datang, bawa mobil, tapi dia datang ke rumahnya itu dia nggak bilang-bilang nih ke mamanya gitu, kalau dia mau ke tempat papanya, kalau dia bilang pasti nggak diizinin gitu. Dan akhirnya udah datang, datang nih, ketemulah nih sama ini, sama si ibu tiri lah ya, si pelakor nih, datang, "Mau ngapain lagi sini?" Gitu. "Lah, ini kan rumah rumah orang tua dia gitu, bukan rumah kamu," gitu kan. Terus, "Saya yang cari papa saya lah," gitu. Dan ya udah, di situ pun, kayaknya, si ibu tirinya ini udah punya anak juga gitu. Di waktu itu dia lihat ada anak kecil cewek, cewek juga gitu. Ya dan akhirnya ini, si anak kecil ini dengar dengar dan anak kecil tuh sekitar umuran 7 tahun katanya gitu, dia, ini nih masuk dalam manggil papanya, "Papa ada yang nyari tuh," gitu, "ada mbak-mbak yang nyari," gitu. Terus udah itu keluar nih papanya nih, ya papanya ya kaget lah, ini anaknya gitu yang dia sisihin dulu gitu. Tahu katanya kondisi papanya itu
dia itu pakai kursi roda gitu katanya. Ya ibaratnya, mmm temen aku ini masih ada rasa kecewa, ya namanya orang sembuh itu sangatlah lama ya, apalagi itu ya trauma itu, ibaratnya yang aku bilang, orang dewasa aja kalau kayak disakiti orang itu trauma harus menyembuhkan trauma itu bertahun-tahun gitu, apalagi nih anak yang notabene pengen perhatian atau butuh butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, cuma bisa dapat dari mamanya aja, dan apalagi di perempuan gini, agak lama, buat sembuhnya gitu. Pasti walaupun memaafkan pasti kayak ngingat itu, bener-bener nyakitkan gitu. Dan akhirnya ya udah, dia bilang, dia nanya kayak, papanya itu kayak gimana ya, kayak orang bersalah banget, ngerti nggak sih? Eee, aku aku kebayang aja tuh si lelaki itu gitu ngelihat keberhasilan anaknya seolah-olah itu dia itu tersakiti apa, pokoknya apa, sedih gitu, berpisah gitu, padahal dia tahu gitu. Kan kalau anak-anak sumber gitu kan memorinya itu masih kuat gitu, masih, tersimpanlah gitu. Dan akhirnya ya udah udah ini aja, udah lihat papanya aja, disuruh masuk nggak mau, ya udah dia udah ngelihat aja kondisi papanya gitu, di kursi roda gitu. Ya udah, dan akhirnya udah dia ketemu sama warga di sana, ngobrol sama salah satu ibu-ibu lah gitu, ibu-ibu itu sempat dulu kayak kalau mamanya pergi ke mana gitu, nitipnya ke ibu-ibu gitu, ke tetangganya gitu. Dipanggil lah si teman aku ini ya mampir mampir tempat si ibu-ibu ini dan akhirnya ya udah cerita-cerita, di mana ceritanya itu plot twist-nya si, apa namanya, kan tadi kan tokonya itu udah 3 cabang, sekarang itu udah tinggal satu katanya, yang lama gitu. Udah ibaratnya ya gimana ya, ya kalau temen aku mah damai-damai aja, ibaratnya dia udah happy sama ibunya, dia ibaratnya dia pengen tahu aja gitu reaksi dari papanya yang, memilih si wanita itu dan mengabaikan mereka berdua gitu. Itu itu sangatlah apa namanya, kalau udah tahu jawaban gitu ya udah nggak harus berharap gitu. Toh kata temen aku kalau seandainya dia nikah pun, kata dia walaupun papanya nanti mempersulit dia, dia masih ada kayak Pak D-nya gitu, maksudnya adik papanya lah gitu, yang akan menikahkan gitu. Itu pun sempat dia ketemu sama adik papanya bener-bener nggak suka dengan si perempuan ini, juga nggak setuju dengan keputusan si ibu ini gitu. Udah, dan